Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini, hari yang baru, hidup yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kita. Hari ini hari Sabtu tanggal 10 April 2021. Untuk memasuki hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Perikop firman Tuhan ini berbicara tentang pemberitahuan tentang kematian dan kebangkitan Yesus yang kedua kali. Sebelumnya Tuhan Yesus sudah memberitahukan bahwa dia akan mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Di dalam bagian firman Tuhan ini, sekali lagi Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati dan dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kenapa Tuhan Yesus mengulangi pemberitahuan ini kepada murid-muridnya? Hal ini diulangi oleh Yesus menunjukkan bahwa hal ini adalah hal yang penting, sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi, pasti akan terjadi. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengulangi sekali lagi memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan dibunuh dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Oleh karena itu menunjukkan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus ini adalah merupakan suatu peristiwa yang sangat penting yang harus dipahami oleh murid-muridnya. Nah, kalau kita melihat respon daripada murid-muridnya ketika mereka mendengarkan pemberitahuan yang kedua kali tentang kematian dan kebangkitan Yesus ini, mereka responnya adalah dikatakan mereka sedih. Ya, mereka menjadi sedih. Kalau di dalam pemberitahuan yang pertama tentang kematian dan kebangkitan Yesus, respon murid-muridnya adalah tidak bisa menerima, di mana Petrus berkata kepada Yesus, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu dan hal itu sekali-kali tidak akan terjadi. Kemudian Tuhan Yesus menegur Petrus dengan keras, nyala iblis sebab engkau adalah merupakan suatu batu sandungan bagiku. Tetapi di dalam bagian perikop ini, setelah kedua kali Yesus memberitahukan tentang kematian dan kebangkitannya, maka respon murid-murid dikatakan demikian. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ya. Jadi ketika mereka mendengar kedua kali pemberitahuan tentang kematian dan kebangkitan Yesus, responnya tidak sekeras pemberitahuan yang pertama di mana Petrus menentang hal itu terjadi pada Yesus. Dan di perikop ini dikatakan bahwa respon murid-muridnya mereka menjadi sedih sekali. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pemberitahuan Yesus tentang kematian dan kebangkitannya, ini ada dua hal yang sangat penting. Bahwa Yesus Mesias itu, Raja di atas segala raja itu akan mengalami kematian. Dan kematian yang dialami oleh Tuhan Yesus yaitu dengan cara mati di atas kayu salib. Kenapa Yesus Mesias yang dijanjikan itu harus mati? Bukankah murid-muridnya beranggapan bahwa Mesias itu akan memberikan kemenangan? Dia adalah raja di atas segala raja yang akan membebaskan umatnya daripada penjajahan bangsa asing. Kenapa Yesus harus mati? Ini yang sulit dimengerti oleh murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Itu adalah merupakan kematian sebagai kurban pengganti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian lama, di tengah-tengah kehidupan umat Israel, jikalau ada di antara mereka yang melakukan suatu kesalahan dan dosa, maka mereka harus datang ke hadapan imam. Mereka harus membawa korban, membawa domba atau burung atau kurban yang lain untuk dipersembahkan. Mana kurban yang dibawa, baik kambing, domba, itu dibawa ke hadapan imam. Maka domba itu akan disembelih, dicurahkan darahnya. Kemudian orang yang mempersembahkan korban itu, dia meletakkan tangannya di atas korban, sehingga dosa dan kesalahan yang diperbuatnya itu
digantikan oleh kambing domba yang disembelih itu, yang dicurahkan darahnya, sehingga dia mendapatkan pengampunan daripada dosa dan kesalahannya. Demikianlah dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kematian Tuhan Yesus ini adalah merupakan kurban pengganti. Seharusnya manusia yang melakukan kejahatan dan dosa menanggung hukuman akibat dosa dan kesalahannya. Tetapi dengan kematian Tuhan Yesus Kristus yang mencurahkan darahnya di atas kayu salib, maka manusia yang berdosa tidak perlu lagi menanggung hukuman akibat dosa dan kesalahannya, yaitu setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Jadi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah merupakan penggenapan lambang yang terjadi di dalam perjanjian lama, di mana di dalam perjanjian lama korban yang dipersembahkan adalah korban binatang, darah yang dicurahkan adalah darah binatang. Tetapi kedatangan Yesus Kristus adalah mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna, yaitu mencurahkan darahnya sendiri. Dan kemudian hal yang kedua yang Yesus beritahukan kepada murid-muridnya yang akan terjadi pada dirinya, yaitu bahwa dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga Yesus disalibkan dan dibunuh pada hari Jumat. Kemudian hari kedua hari Sabtu dan hari Minggu pagi-pagi Yesus dibangkitkan. Dan tepat pada hari yang ketiga, pada Minggu pagi itu, Yesus bangkit dari kuburnya. Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini adalah merupakan kemenangan atas kuasa maut dan kematian. Bahwa korban yang dipersembahkan oleh Yesus dengan kematian yang mencurahkan darahnya itu diterima oleh Allah sebagai korban yang sempurna, sebagai korban pengganti manusia yang berdosa. Nah, dengan kebangkitannya Yesus menunjukkan kemenangannya atas kuasa dosa, atas kuasa maut dan kematian, dan kubur tidak berkuasa untuk menahan tubuh Yesus yang bangkit. Ini kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan kemenangan Yesus atas kuasa maut dan kuasa dosa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kebangkitan Tuhan Yesus itu terjadi, Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus berbeda dengan kebangkitan-kebangkitan yang lain. Mungkin ada manusia yang pernah mati kemudian dia bangkit lagi. Ya, seperti juga yang dikisahkan di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ada orang-orang yang pernah mati seperti Lazarus, kemudian dia dibangkitkan. Kemudian juga di dalam perjanjian lama ada kisah-kisah anak janda yang mati kemudian dibangkitkan oleh seorang nabi. Kebangkitan Tuhan Yesus ini berbeda. Kalau kebangkitan manusia, dia mati kemudian dia bangkit tapi dia mati lagi. Kebangkitan Tuhan Yesus, Yesus Kristus, dia mati. Pada waktu dia disalibkan, dia mati, dia dikuburkan, kemudian dia bangkit. Tetapi Tuhan Yesus tidak mati lagi. Setelah dia bangkit, dia hidup selama-lamanya. Dia naik ke surga. Pada hari yang ke-40, Yesus Kristus naik ke surga. Dia hidup selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah merupakan hal yang sangat penting bagi saudara dan saya. Oleh karena itu Yesus memberitahukannya secara berulang-ulang supaya kita sungguh-sungguh yakin dan percaya kepada perkataannya, kepada firman yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini, di mana kami boleh diberitahukan oleh Tuhan Yesus pemberitahuan yang kedua tentang kematian dan kebangkitannya sebelum hal itu terjadi, menyatakan bahwa ini adalah merupakan suatu peristiwa yang sangat penting sehingga harus diberitahukan berulang-ulang. Pada saat ini kami sudah melihat bahwa apa yang dikatakan oleh
Yesus itu sungguh-sungguh terjadi. Nubuat yang disampaikan oleh Yesus itu sungguh-sungguh telah digenapi. Bila kami boleh semakin berpegang kepada firman-Mu, percaya kepada setiap firman yang disampaikan oleh Yesus. Terima kasih Bapa di surga, pimpin kehidupan kami sepanjang hari ini. Salah saudara kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasih, jemaat-Mu ya Tuhan, dari yang kecil sampai yang lanjut usia dan besar sampai yang muda ya Tuhan, kami serahkan semuanya. Engkau jaga dan lindungi, Tuhan, sertai dalam segala aktivitas, kesibukan, pekerjaan, khususnya pelayanan kami pada hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya Tuhan jaga dan lindungi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, pimpin dan sertai jalan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, besok kita akan beribadah kepada Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.